Memulai diskusi ini kami ingin tahu sebenarnya apa visi dan misi utama dari Kementerian Komdigi dalam membangun ekosistem digital Indonesia di era pemerintahan saat ini. Visi dan misi Komdigi tentu nggak lepas dari visinya pemerintah, visinya Presiden Prabowo. Dan kita bisa lihat dari Indonesia Emas 2045 misalnya, kan ada tahap-tahapan pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Misalnya di tahun 2025 sampai 2030 ini adalah penguatan fondasi ekosistem digital. Nah, kalau kita bilang apa itu fondasi ekosistem digital, ya orang akan bilang people, policy, platform. Artinya penguatan digital talent, ya, jadi pengembangan talenta digital di Indonesia itu jadi salah satu fokus. Kemudian juga infrastruktur digital, penguatan infrastruktur digital, termasuk nanti bagaimana caranya akses internet bisa diperluas, inklusivitas digital itu lebih baik. Kemudian alignment daripada kebijakan supaya kita memperkuat fondasi pengembangan digital dan juga menjadikan fondasi untuk pertumbuhan digital enterprise. Nah, untuk inovasi selanjutnya. Nah, kemudian 2030 ke 2035 kalau sudah dengan visi Indonesia Emas itu mulai dengan fostering, ya, percepatan inovasi, teknologi, adopsi teknologi baru, AI, IoT dan lain-lain itu mulai tumbuh karena kenapa? Karena berdiri di atas fondasi yang sudah kuat. Ya. Kemudian 2035 akan nanti muncul setelah kita punya fondasi yang kuat, kita percepatan di sini, maka terjadinya kita konsepkan bagaimana ini lebih sustainable-nya, ya, lebih merata lagi pertumbuhannya. Nah, disitulah kita sudah mulai stage maturity sampai ketika 2040 sampai 2045 kita akan pushing our capability untuk menjadi global leader dalam hal teknologi digital di dunia. Nah, ini visinya seperti ini. Nah, ini kita nggak bisa lepas dari situ. Makanya tugas berat 5 tahun pertama ini adalah membuat fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi digital di tahun-tahun berikutnya. Berarti salah satu elemennya adalah talenta dan juga infrastruktur. Saya mau bahas dulu dari talenta, Pak. Apa yang akan dilakukan pemerintah atau rencana konkret pemerintah untuk bisa menciptakan talenta digital lokal tetapi bersaing global? Ini pertanyaan billion dollars question. Nah, memang kita punya program kebetulan yang di tempat kami itu ada namanya khusus, ya, BPSDM untuk pengembangan SDM. Tapi dari tempat saya ini kan pengembangan ekosistem digital. Kita menerapkan yang namanya Innovation Hub. Nah, apa itu Innovation Hub? Jadi kita mendirikan sentra-sentra inovasi, ya, nanti yang ada sekarang sudah di Jakarta di Midpoint. Jadi di mana di situ kita melakukan pelatihan dan juga mengumpulkan startup, kita lakukan pembinaan, kita carikan akses marketnya, kita carikan akses pendanaannya, kemudian kita siapkan juga ruang untuk melakukan inovasi jika mereka membutuhkan sandbox, ya, kita carikan jalan untuk masuk ke dalam regulatory sandbox. Nah, itu kita lakukan. Nah, itu untuk dua hal. Selain kita menumbuhkan digital talent, tapi kita juga memacu mereka untuk meng-create bisnisnya dari teknologi digital. Oke, berarti Innovation Hub ini pelatihannya hanya dikhususkan untuk startup kah atau memang sebenarnya individual juga bisa siapapun yang bergabung nanti mereka tentu harus jalan, ya, tapi baiknya mereka sudah punya atau bagian dari komunitas. Itu kegiatan nggak ada hari liburnya, Senin sampai semalam pun ada kegiatan yang kami kerjasama juga dengan dengan beberapa komunitas dan juga perusahaan-perusahaan startup. Semalam ada acara namanya Alumni Night, jadi startup dikumpul, kita melakukan diskusi bagaimana perkembangan startup ke depan. Nah, itu ada, jadi itu salah satunya contoh-contoh kegiatan di Innovation Hub. Oke, terkait infrastruktur, Pak, dari semua yang sudah berjalan saat ini, apa yang masih perlu diperbaiki lagi, Pak, untuk bisa mempercepat ekosistem ini? Infrastruktur ini kan gini, yang paling penting kan adalah connectivity.
connectivity report terakhir ini sebenarnya 79 hampir 80% wilayah Indonesia sudah tercover. Sudah tercover dengan infrastruktur digital, bisa akses ke internet. Cuman memang ada permasalahan sedikit mengenai kualitasnya. Nah, ini harus perbaikan kualitas juga. Kemudian gimana affordability-nya? Affordability-nya juga nanti akan kita pikirkan. Karena tidak semua household rumah tangga Indonesia ini punya kemampuan yang sama dalam membayar akses internet yang berkualitas baik. Nah, ini kita juga harus mencari solusi untuk internet tuh bisa terjangkau dengan kualitas yang baik. Itu strateginya. Jadi dalam waktu dekat sebenarnya ada kebijakan infra untuk mengembangkan strategi ini untuk pengembangan penetrasi lebih jauh lagi dengan kualitas lebih baik. Dan kalau untuk sektornya, Pak, strategi pemerintah untuk bisa mempercepat transformasi digital di sektor publik atau swasta dalam 5 tahun ke depan, apa strategi yang akan digunakan? Ini yang namanya, saya sudah sampaikan tadi kan people policy platform. Nggak bisa strateginya diminta swasta, publik, partisipasi, tapi berbeda-beda. Oke, nggak bisa. Nah, harus ada semuanya sama. Harus ada punya kemampuan yang lebih merata, kemudian inklusif dalam akses terhadap internet dan lain-lainnya, dan juga harus keterlibatan dari pemerintahnya juga, transformasi pemerintah juga. That's align, harus selaras semuanya. Contoh misalnya, sekarang kan kalau di Jakarta kan semua pakai digital payment ya. Iya. Kita pikir satu Indonesia digital payment, tapi ternyata belum. Iya. Saya belum dapat report terakhir, tapi report tahun lalu itu hanya 22%. Dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia aja, kebanyakan di Jawa dan sebagian Sumatera. Artinya apa? Banyak daerah-daerah yang belum melakukan itu. Nah, ini kan masih ada celah untuk... Dan gap-nya masih besar sekali, masih 78%. Iya, masih. Nah, ini yang harus dikembangkan. Jadi tidak hanya bicara... Makanya dialog itu penting ya, antara pemerintah swasta dan pemerintah pusat daerah. Nah, ini salah satu program kami berikutnya adalah bagaimana kita saling bekerja sama agar pengembangan digital itu bisa lebih merata, inklusif.